Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi langsung saja untuk diskusi kita kali ini kita akan membahas mengenai konsep kemagnetan. Adapun dari kelompok 4 itu terdiri dari saya sendiri Ahmad Kamil Aziz dan Nirwana serta Siti Putri Hafifah. Jadi langsung saja. Yang pertama-tama kita akan membahas mengenai magnet. Magnet sendiri merupakan suatu jenis benda yang mempunyai sifat menarik benda yang sejenisnya melalui suatu gaya yang dimilikinya. Gaya tersebut dikenal juga dengan nama magnetisme. Selanjutnya, mengenai potensi permasalahan. Suatu permasalahan pada materi konsep kemagnetan ialah masih banyaknya siswa yang mengalami miskonsepsi pada materi kemagnetan. Fisika adalah salah satu mata pelajaran yang begitu banyak menuntut intelektualitas yang begitu tinggi, sehingga sebagian besar dari peserta didik banyak yang mengalami kesulitan dalam belajar. Akibatnya, banyak menimbulkan kesalahan di dalam proses belajar mengajar fisika ketika sedang berlangsung. Adapun miskonsepsi merupakan suatu konsep di mana konsep ini tidak sesuai dengan konsep yang telah diakui oleh para ahli. Menurut Kolari dan Rane tahun 2003, miskonsepsi merupakan bagian dari pengetahuan yang dimiliki siswa dan bertentangan dengan pelajaran. Pengetahuan siswa yang miskonsepsi mendorong guru untuk menemukan pertanyaan dan permasalahan yang bisa menciptakan ketidakpuasan ke dalam diri siswa terhadap pandangan yang mereka miliki. Dengan demikian, akan muncul pengenalan gagasan ke arah situasi yang berlawanan. Ini mampu memodifikasi siswa ke arah pandangan yang baru, yang akhirnya menuju ke perubahan konseptual dan pemahaman konseptual. Selanjutnya, miskonsepsi terbentuk secara alami dan tidak terelakkan bagian dari proses belajar. Miskonsepsi sering dibawa siswa dari tingkat sekolah dasar sampai ke perguruan tinggi. Seperti yang terjadi di sekolah menengah, siswa miskonsepsi terkait konsep gaya berat, konsep massa, gaya berat, berat atau beban, kelembaman massa, serta massa gravitasi juga merupakan konsep yang paling miskonsepsi di dalam ilmu fisika oleh para siswa. Selanjutnya mengenai sebab khusus terjadinya miskonsepsi. Setidaknya ada 4 sebab yang mengakibatkan miskonsepsi secara khusus, yaitu yang pertama, pemikiran asosiasi siswa, yaitu pemahaman siswa yang dimana dia memahami satu konsep dan konsep lainnya itu memiliki kesamaan. Yang kedua ialah intuisi yang dimiliki oleh siswa, yaitu pemahaman ataupun penalaran siswa yang tidak untuk memprediksi ke depannya yang bisa saja tidak sesuai dengan konsep yang telah disepakati oleh para ahli. Kemudian yang ketiga merupakan kemampuan siswa. Kemampuan siswa dalam menerima pembelajaran. Dan terakhir ialah yang keempat mengenai minat belajar siswa. Untuk materi selanjutnya saya berikan kepada teman saya untuk melanjutkannya. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan melanjutkan materi selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya miskonsepsi. Jadi, miskonsepsi ini disebabkan oleh 5 faktor, yaitu siswa, guru, buku teks, konteks, dan metode mengajar. Yang pertama, siswa. Nah, pada faktor ini, miskonsepsi yang berasal dari siswa itu dibedakan menjadi 8 kategori, yaitu yang pertama prakonsepsi atau konsep awal siswa.
yang dimana banyak siswa sudah mempunyai konsep awal sebelum mereka mengikuti pelajaran di sekolah. Nah, prakonsepsi sering bersifat miskonsepsi karena penalaran seseorang terhadap suatu fenomena yang berbeda-beda. Yang kedua itu pemikiran asosiatif, di mana ini pemikiran yang mengasosiasikan atau menganggap suatu konsep selalu sama dengan konsep yang lain. Asosiasi siswa terhadap istilah yang ditemukan dalam pembelajaran dan kehidupan sehari-hari sering menimbulkan salah penafsiran. Yang ketiga, pemikiran humanistik, di mana pemikiran ini memandang semua benda dari pandangan manusiawi. Tingkah laku benda dipahami sebagai tingkah laku makhluk hidup sehingga tidak cocok. Yang keempat, reasoning atau penalaran yang tidak lengkap atau salah. Nah, alasan yang tidak lengkap diperoleh dari informasi yang tidak lengkap pula. Biasanya mengakibatkan siswa akan menarik kesimpulan yang salah dan akan menimbulkan yang namanya miskonsepsi. Kemudian yang kelima, intuisi yang salah, yaitu suatu perasaan dalam diri seseorang yang secara spontan mengungkapkan sikap atau gagasannya tentang sesuatu tanpa penelitian secara objektif dan rasional. Atau bisa dikatakan bahwa pola pikir intuitif sering dikenal dengan pola pikir yang spontan. Yang keenam, ada tahap perkembangan kognitif siswa, di mana siswa yang kurang mampu dalam mempelajari fisika akan menemukan kesulitan dalam memahami konsep-konsep yang diajarkan. Nah, secara umum, siswa yang tingkat matematika atau logisnya ini tinggi akan memahami kesulitan terhadap konsep fisika dan terhadap konsep yang abstrak. Selanjutnya, kemampuan siswa. Nah, pada kemampuan siswa, di sini kurang mampu dalam mempelajari fisika akan menemukan kesulitan dan dalam memahami konsep-konsep yang diajarkan. Secara umum juga, yang terakhir, minat belajar. Siswa yang memiliki minat belajar fisika yang besar akan sedikit mengalami yang namanya miskonsepsi dibandingkan dengan siswa yang tidak berminat. Next. Kemudian faktor yang kedua yaitu guru. Nah, guru yang tidak menguasai bahan atau tidak memahami konsep fisika dengan benar juga merupakan salah satu penyebab miskonsepsi, di mana guru terkadang menyampaikan konsep fisika yang kompleks secara sederhana dengan tujuan untuk mempermudah pemahaman siswa. Miskonsepsi siswa akan semakin kuat apabila guru bersifat otoriter dan menerapkan metode atau cara ceramah dalam mengajar. Faktor yang ketiga yaitu buku teks. Nah, buku teks yang dapat mengakibatkan munculnya miskonsepsi siswa itu sering disebut dengan buku teks yang bahasanya sulit dimengerti dan penjelasannya tidak benar. Buku teks yang terlalu sulit bagi level siswa yang sedang belajar dan menumbuhkan miskonsepsi itu karena mereka sulit menangkap isinya. Next. Nah, faktor yang keempat yaitu konteks. Konteks yang dimaksud di sini yaitu pengalaman, bahasa sehari-hari, teman serta keyakinan dan ajaran agama. Bahasa sebagai sumber konsepsi pertama sangat potensial mempengaruhi miskonsepsi karena bahasa mengandung banyak penafsiran. Kemudian faktor yang terakhir yaitu metode mengajar. Metode mengajar guru yang tidak sesuai dengan konsep yang dipelajari akan dapat menimbulkan yang namanya miskonsepsi. Nah, di sini guru yang hanya menggunakan satu metode pembelajaran untuk semua konsep akan memperbesar peluang siswa terjangkit konsepsi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian materinya dari Saudari Nirwana. Selanjutnya saya berikan kepada Saudari Siti Putri Hafifah untuk menyambung materi yang telah disampaikan tadi oleh pemateri kedua. Kepada Saudari dipersilahkan.
Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Saya Siti Putri Kofifa, selaku pemateri ketiga atau terakhir, akan membawakan atau membacakan cara mengatasi terjadinya miskonsepsi. Setelah berdiskusi dengan teman kelompok kami, ada beberapa cara untuk mengatasi terjadinya miskonsepsi. Yang pertama itu perlu adanya pengantar yang diberikan oleh guru guna menyatukan persepsi siswa sebelum mulai pembahasan. Hal ini dapat meminimalisir terjadinya miskonsepsi dari siswa yang memiliki prakonsep, pemikiran asosiatif, pemikiran humanistik, serta dari mengenai materi serta dapat membantu siswa untuk menambah informasi sebelum masuk pembahasan inti sehingga dapat meminimalisir reasoning atau maaf, saya lanjut. Cara kedua itu guru diharapkan dapat lebih mempersiapkan metode ajar yang dapat mengantar setiap siswa lebih termotivasi untuk belajar serta memerhatikan tingkat penangkapan siswa terhadap materi tersebut sehingga dapat membantu siswa yang memiliki kemampuan kognitif yang lebih rendah. Next slide. Cara ketiga yaitu hendaknya buku teks yang digunakan sesuai dengan kemampuan siswa dalam memahami materi melalui teks bacaan. Dan untuk cara keempat atau cara terakhir itu ialah dalam proses pembelajaran hendaknya menggunakan bahasa universal sehingga siswa dapat dengan mudah menangkap maksud dari perkataan serta tidak terjadi pergeseran arti. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian materi yang telah disampaikan oleh teman-teman dari kelompok 4. Jadi selanjutnya untuk sesi tanya jawab, mungkin kita akan lanjutkan di forum diskusi yang telah tersedia di Samoke. Jadi untuk presentasi kali ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.